Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi pada wasallam. keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam alaihi wasallam. dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan mengkaji bab yang ke-29, yaitu tentang memenuhi kebutuhan kaum muslim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu qada'i hawaijil muslimina. Ini adalah satu bab yang membahas tentang memenuhi hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan kaum muslim. Bab yang ke-29. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah ayat sajdah ya. Disunahkan ketika sampai pada surah ayat sajdah, kalau di Al-Qur'an itu mushaf ada tanda seperti kayak tanda itu apa ya? Menara ya. Itu jadi di situ tempat kita sujud tilawah. Kalau tidak sempat sujud tilawah, mungkin karena situasi, maka kita gantinya adalah membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apabila ayat-ayat Al-Quran dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya itu akan ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menggugah orang-orang beriman, orang-orang yang siap dengan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini
Tidak kepada yang lain nih panggilannya. Tidak ya ayuhan nasu. Ya. Ini ya ayyuhalladzina amanu, perintah ini untuk orang-orang beriman yang siap dengan pelaksanaan perintah Allah. Ya supaya perhatian gitu. Ya ayyuha, wahai orang-orang yang beriman. Jadi tidak langsung irka'u gitu, tidak langsung. Perintah ini sangat penting. Biasanya setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah yang ya, sangat penting. Semua perintah Allah tentunya adalah penting. Di antaranya kutiba alaikumusiyam. Itu dimulai ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang-orang beriman, irka'u, rukuklah kalian semua. Wasjudu, dan sujudlah kalian semua. Jadi disebutkan rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Maksudnya adalah lakukan sholat. Jadi maksud dari irka'u wasjudu adalah lakukanlah kalian sholat. Disebutkan rukuk dan sujud adalah dua rukun yang paling penting di dalam sholat, rukuk dan sujud. Ya, yang mencirikan sholat itu rukuk dan sujudnya. Tidak sah orang sholat tanpa rukuk dan sujud. Kalau membaca Al-Quran bagi makmum, ya apalagi makmum masbuk, itu ya tidak sampai membaca Al-Fatihah nggak apa-apa, ya ditanggung imam. Tapi nggak boleh dia nggak rukuk gitu ya, nggak boleh dia nggak sujud dia, ya. Jadi kalau Fatihah ditanggung imam, tapi rukuk dan sujud tidak bisa. Maka di sini disebut dua rukun. Ini menunjukkan ya, majas, ya, gaya bahasa yang indah, menyebutkan bagian penting dari seluruh bagian sholat itu. Rukuk dan sujudlah kalian, maksudnya adalah lakukanlah sholat. Ada 3 perintah Allah di sini. Yang mulai dari perintah yang khusus, kemudian membesar lagi, kemudian yang besar lagi. Ya, ini adalah bagian dari perintah yang kedua. Yang kedua adalah bagian dari perintah ketiga. Ya, himpunan bagian ini ya. Ini himpunan bagian inti itu kalian lakukan sholat yang pertama. Lakukanlah kalian sholat. Ya. Sholat ini adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agamanya. Di kokoh dan tidaknya agama seseorang, itu yang utama adalah sholat. Pondasinya akidah. Tapi bagaimana bangunan tanpa pondasi? Nggak mungkin. Tapi tanpa tiang juga tidak mungkin. Jadi yang hal penting dalam bangunan itu adalah pondasi dan tiang. Ya, kayak yang lain itu aksesoris itu lah. Ada yang pakai kaca, gitu kaca. Ada yang tidak pakai dinding juga nggak apa-apa, masih bisa. Ada masjid 1000 tiang tanpa dinding. Atap, ya penting juga itu. Tapi yang penting lagi itu adalah tiang. Dan Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Di awal seorang hamba dihisab, amal-amalnya itu adalah perihal sholatnya. Ya, puasanya nanti dulu. Ya, yang lainnya nanti dulu, sedekah semuanya itu nanti dulu. Sholat dulu diperiksa awalnya itu. Idza soluhat soluhasa iru amalih. Apabila sholatnya benar, maka seluruh amalnya itu sudah akan benar gitu. Wa idza fasada sairu amalih. Apabila rusak sholatnya,
maka amal yang lain juga akan berantakan. Ya. Jadi untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperbaiki kehidupan kita, ya, mendapatkan keuntungan, terutama di akhirat, adalah periksalah sholat kita. Dari mana kita periksa sholat kita? Ya, tentunya yang pertama dari niat kita, ikhlas karena Allah, kemudian sholat dilaksanakan dengan apa? Kondisi terbaik kita, di waktu-waktu yang terbaik, dilaksanakan dengan memenuhi seluruh syarat dan rukunnya, ya. Kemudian dilaksanakan dengan khusyuk, itu memperbaiki sholat seperti itu. Merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat. Ya, kita kan sering ada sholat itu kan, sholat ingat macam-macam gitu ya. So, ya kita sholat tapi ingatnya macam-macam, ingat yang lain-lain gitu. Kadang-kadang tadi imam baca apa tadi ya? Imam waktu itu tadi baca apa? Wah, baca apa ya? Nah, karena kita waktu imam membaca, kita pikirnya yang lain-lain gitu. Nah, itu artinya apa? Masih perlu diperbaiki sholat kita. Dari 100% sholat itu, kita sudah berapa persen nih? Kalau dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi itu ngelamun terus, ingatnya sedikit, ya sedikit itulah yang baik. Artinya PR kita memperbaiki sholat itu mulai dari persiapan, ya, sampai nanti selesai sholat itu. Tuh. Masya Allah ya. Kalau kita memperhatikan sholat kita, memperbaiki sholat kita dari persiapan sampai nanti akhir sholat itu, kita betul-betul jaga, maka jaminan dari Nabi Muhammad SAW, kita akan amal-amal yang lain kita akan baik. Tidak mungkin orang yang baik sholatnya, ikhlas karena Allah, yang tadi itu mendirikan sholat, yang lain tuh kemudian tidak mau puasa, itu tidak mungkin. Kemudian mengabaikan kehidupan bertetangga, baik kepada sesama, tidak dilakukan, itu tidak mungkin, gitu loh, ya. Nah, kalau orang itu masih suka maksiat, suka menyakiti orang dan sebagainya, berarti sholatnya masih tadi itu 100%, itu berapa persen tadi? Mungkin 2% kan. 98% masih perlu diperbaiki. Dan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi ngelamun terus pikirannya itu, ya, yang dilakukan ya. Apa sajalah ya, tadi yang nggak ingat tahu-tahu ingat ketika sholat. Waduh, gimana tadi itu kunci kok apa nggak ketemu di mana? Oh, di situ nih. Ingatnya pas sholat itu kuncinya ketemu, ya, kunci motor, kunci rumah. Masalah yang ada, makanya ketika sebelum sholat itu dianjurkan untuk melepaskan diri dari masalah-masalah, ya. Jangan dibawa masalah itu di dalam sholat, ya. Tentunya akan menggerogoti 100% sholat kita itu. Jadi ini PR kita yang sepanjang hidup kita itu adalah sholat, sholat, dan sholat. Pesan Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelang wafat, ya, ummati, ummati, ya, yang diingat beliau umat-umatku, umatku. Apa pesan beliau? Terakhir, as-sholah, as-sholah, as-sholah. Jaga sholatnya. Jadi ini penting sekali nih ya, perintah Allah yang pertama, lakukan sholat. Yang menyebutkan rukuk dan sujud. Kayak kita ini, tubuh kita itu yang paling penting itu wajah. Maka kalau ada orang hadirkan, aku ingin melihat wajahnya, berarti aku ingin ketemu dengannya, gitu ya. Bukan aku ingin melihat apanya, punggungnya, nggak mungkin bilang begitu. Aku ingin melihat rambutnya, itu bukan majas, bukan gaya bahasa. Ketika menyebutkan aku ingin memandang wajahnya, berarti aku ingin ketemu dia, ya. Dan tidak mungkin wajahnya aja, kan tidak mungkin itu ya. Tentu wajah beserta tubuh. Jadi memahami Al-Quran seperti itu. Kita kalau memahami rukuk dan sujud, apa maksudnya ini? Ya, maksudnya adalah lakukan sholat. Wa'budu rabbakum. Perintah yang kedua, wa'budu dan sembahlah oleh kalian
Rabbakum, Tuhan kalian. Masya Allah nih. Ya, sembahlah Tuhan kalian. Jadi ini tadi sholat inti, kemudian himpunan bagiannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kepada Allah. Ya, artinya ibadahnya ini ditujukan untuk Allah saja. Wa'budu rabbakum. Apa saja ibadah itu? Ya tentunya ya sholat termasuk ya. Ini sebentar. Tentunya adalah sholat ada di dalamnya. Di situ ada puasa, zakat, ya, semua ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh juga termasuk di sini. Wa'budu rabbakum. Kalau ibadah mahdoh ada ketentuannya, ada syarat dan rukunnya. Kalau ghairu mahdoh tidak ada syarat dan rukunnya. Yang penting niat kita, maksud kita melakukan satu amal itu, perbuatan apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu terbilang ibadah. Kalau sholat jelas, ya kan? Ngaji Quran jelas, ibadah. Tapi kalau sholatnya bukan karena Allah, ini wa'budu rabbakum. Sholatnya bukan karena Allah, ngajinya bukan karena Allah, ya tidak termasuk di situ. Contohnya kenapa misalkan? Sholat karena ya karena takut sama mertua, gitu ya. Jadi sholat itu karena takut mertua. Kalau ada mertua, sholat. Kalau nggak ada mertua, nggak sholat. Nah itu, wah itu tidak ini, nggak lolos yang pertama tadi. Sholatnya nggak lolos. Ya, sholat ada mertua maupun tidak ada mertua, tetap sholat. Tidak ada si A si B tetap sholat. Ya, itu wa'budu rabbak. Jadi ibadah mahdhah saja itu perlu menyandarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ghairu mahdhah, ya, itu meniatkan, ya, melakukan amal apapun itu asal tidak melanggar syariat, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk ibadah. Contohnya tidur yang gampang ini, tidur. Seorang ketika tidur, niatnya apa dia? Saya mau tidur cepat nih. Habis isya kayaknya mau tidur cepat. Mau tidur cepat. Kenapa? Motivasinya supaya bisa bangun malam jam 2. Supaya bisa apa? Nonton sepak bola misalnya. Atau nonton Piala Dunia. Atau nonton apalah gitu, badminton atau apa. Kalau niatnya karena itu, maka tidurnya tidur biasa saja. Tidur ya biasa tidur. Amal tidak bernilai ibadah tidurnya. Tapi kalau yang temannya tadi sama-sama tidur jam 8, yang satu karena mau nonton sepak bola, tidur cepat supaya bangun jam 2 supaya nonton sepak bola. Yang satunya tidur cepat sama supaya bangun jam 2. Tapi niatnya agar bisa sholat tahajud. Atau minimal lah tidak terlambat sholat subuh. Minimal itu. Jadi sama-sama tidur cepat, yang satu tidak dapat ibadah, yang satu dapat ibadah. Ya, jadi cuma niatnya aja itu mau kemana ini, sholatnya itu, apa tidurnya itu. Jadi, seorang tidur bersama di dalam satu kamar boleh itu, ya teman itu mau tidur cepat silahkan. Yang satu mau nonton bola supaya bangun malam, bangun jam 2. Yang satu supaya bisa tahajud, atau minimal niat dia supaya tidak ketinggalan subuh lah gitu. Ya kalau mau dapat ya tadi itu, ya niatkan ibadah. Yes, kalau mau nonton sepak bola niatan yang kedua gitu ya. Tapi kadang-kadang motivasi utamanya bukan itu tuh. Kenapa? Karena pas gak ada sepak bola Piala Dunia, gak ada niat itu tidurnya. Ya, tapi kenapa pas sepak bola kok niatnya itu? Wah, saya kan mau niat tahajud. Kalau pas gak sepak bola kok gak niat tahajud tadi? Nah, itu kan berarti apa? Memang niatnya motivasi utamanya nonton bola. Ya.
Ya dapat dunia saja dia, dapat kesenangan, hiburan, ya manfaat untuk dia dunia, tapi tidak ada manfaatnya di akhirat. Apalagi nonton jam 2, senang, pas subuh capek, tidur dia, ya nggak dapat apa-apa itu, ya. Yang satunya tadi bangun malam tahajud, masya Allah, tidurnya sama-sama 3 jam 4 jam, sama tidurnya 4 jam. Yang satu bernilai ibadah setiap waktunya, satuan waktunya, yang satunya tidak bernilai apa-apa. Jadi wa'budu rabbakum ini luas, maknanya luas. Sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Maka kita sebenarnya semua amalan kita itu baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah, apa saja itu bisa bernilai ibadah. Ya, masuk toilet aja bisa nilai ibadah itu. Tapi yang masuk toiletnya tidak baca doa, plus pokoknya yang penting buang hajat aja, ya keluar dia, nggak dapat apa-apa. Tapi yang satu masuk dengan ada baca doa, niatkan untuk membuang apa ya, ya yang harus dibuang supaya bisa ringan dalam melaksanakan aktivitas. Jadi ibadah. Yang satunya nggak ada niat apa-apa di bus gitu ya. Ya dan semuanya. Kalau disampaikan tentu semuanya ya. Mau mau ke kantor niatnya apa ya. Kalau niatnya hanya ya ya yang lain ke kantor ya saya ke kantor juga gitu ya. Jadi nggak ada niat ibadah. Tapi ke kantor karena apa? Karena bekerja, bekerja untuk ya melaksanakan tugas. Kemudian supaya bisa dapat penghasilan untuk menghidupi keluarga, untuk makan minum keluarga, supaya kuat ibadah. Jadi ke sana lagi itu, supaya kuat ibadah. Jadi ibadah 8 jam di kantor ibadah, yang satunya nggak ada niat apa-apa, ya berangkat berangkat aja gitu ya. Tidak ada niat apa-apa, maka ya tidak dapat apa-apa, dapatnya dunia saja. Jadi yang kedua, wa'budu rabbakum. Sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Termasuk tadi sholat. Kemudian yang lebih luas lagi, waf'alul khaira, ya, dan lakukan oleh kalian al khaira, kebaikan. Ibadah ada di dalam kebaikan. Jadi tidak mungkin ibadah itu tidak baik. Tapi sesuatu yang baik belum tentu ibadah. Contohnya apa tadi? Tidur itu baik untuk kesehatan. Ya, tapi kalau tidak niat ibadah gak jadi ibadah. Main badminton itu baik. Ya, tapi ini niatkan ibadah atau tidak? Niat ibadah supaya apa? Supaya sehat, ya supaya lincah, supaya nanti kalau ini melaksanakan ibadah itu giat. Jadi ibadah itu. Tapi kalau hanya main-main saja, main saja, waktunya main-main. Setelah itu enggak ingat, terus enggak mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kebaikan, tapi tidak termasuk ibadah. Jadi kebaikan di dalamnya ada ibadah, paling intinya itu sholat, ya. Nah, kalau dilakukan itu semua, ya masya Allah ini. Kalau orang-orang beriman itu ya melaksanakan kebaikan, kebaikan itu luas sekali maknanya. Kalau tadi sembahlah oleh Tuhan kalian dan lakukan kebaikan, kebaikan kepada siapapun dan kepada apapun, termasuk kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, kepada ya tumbuhan, ya disiram, itu kebaikan itu. Kucing ya dijaga, dikasih makan, kebaikan. Termasuk tidak menebang pohon sembarangan dan sebagainya ya. Jadi agama itu pasti baik gitu ya. Jadi agama itu, melaksanakan agama dengan benar pasti baik. Ya, kalau orang beragama kok belum baik, berarti belum benar agamanya. Itu aja. Dan inti dari semua itu sholatnya. Jadi kalau dirunut itu ditarik, itu diperas, itu sholatnya itu. Berarti sholatnya masih tadi 100%,
Dapatnya berapa persen? Oh, cuma 2%. Nah, itu yang lain ya ada ya berantakan, ada yang berantakan sana sini ya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung ini. Ya, itu kan syarat beruntung. Beruntung maksudnya adalah dunia dan akhirat, terutama di akhirat. Agar kalian beruntung. Karena kalau tidak beruntung nanti di akhirat nanti tidak bisa masuk surga. Ya, beruntung. Agar kalian beruntung. Agar kalian sukses. Ini dimaknakan juga begitu. Agar kalian sukses. Dan maksud la'allakum tuflihun, agar kalian sukses itu sama sekali tidak ada kaitan dengan kalian itu udah jadi orang kaya. Enggak begitu. Agar kalian jadi kaya. Jadi ibadah untuk jadi kaya itu bukan. Ya. Karena kalau standar kekayaan, siapa yang lebih kaya daripada Korun? Nggak ada yang lebih kaya dari Korun ini. Korun. Satu-satunya mengalahkan Korun ya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi tetap kalah sama Nabi Allah. Korun tetap kalah sama Nabi Allah dalam hal kekayaan. Tapi selain Nabi Sulaiman, nggak ada yang lebih kaya daripada Korun. Korun itu seorang tukang apa? Seorang ahli kimia. Jadi itu bila itu ahli kimia, bisa membuat emas. Jadi pintar membuat emas. Ya, kita mencari barang-barang, mencari apa itu sumber-sumber emas. Maka emasnya Korun itu banyak sekali. Ya. Kita punya emas 1 kilo itu berapa itu nilainya itu? Sekarang 1 gram aja 2,5 juta ya. 2 juta lebih ya, 2,3 juta. Kalau 1 kilo, jadi berapa itu? 2 miliar ya. 2 miliar. 1 kilo itu segini. Kita angkat ya ini. Korun itu emasnya itu bukan hanya kiloan satuannya. Gudang-gudangan. Ya, ton-tonan itu. Ton bukan tontonan. Ton ya, tonase. Karena sampai gudang-gudang emasnya Korun itu, kunci-kuncinya itu ditumpuk di dalam satu peti, dalam kotak. Nggak bisa diangkat oleh 1-2 orang. Kotaknya itu harus 7 orang angkat. 7 orang itu bukan orang yang biasa saja, orang yang kuat-kuat. Siapa di sini orang kuat-kuat nih? Ya, orang yang kokoh, ya. Itu ngangkat ngangkat kuncinya Korun itu 7 orang baru bisa terangkat tuh kotak yang isinya kunci. Jadi kita kotak isinya kunci. Satu komplek ini, ya, kunci rumahnya itu diangkat oleh Mbak Kina aja bisa ngangkat itu di bawah tas gitu ya. Satu komplek. Bayangkan kekayaannya Korun itu. Emas isinya itu diangkat oleh orang-orang 7 orang yang kekar-kekar gitu, ya. Baru terangkat itu kuncinya. Jadi pernah itu show of apa? Show of yes itu ya. Di menunjukkan kekayaannya Korun itu dia jalan itu tadi kuncinya di bawah 7 orang. Mau kuncinya aja tuh gudangnya banyak sekali. Isinya emas. Kita punya 1 kilo aja udah kaya raya, ya. Nah, bayangkanlah Korun. Maka sukses di sini itu bukan standarnya adalah kekayaan, ya. Karena kalau kaya, siapa yang lebih kaya dari Korun? Kemudian kekuasaan, misalkan siapa yang lebih kuasa dari Namrud? Namrud itu rajanya raja waktu itu. Di dunia itu dari mulai timur sampai barat itu Namrud. Ya, Firaun juga sama. Ya, nggak ada yang bisa ngalahkan waktu itu ya. Nah, jadi bukan itu. Tetapi sukses ini adalah selamat dunia akhirat. Jadi kunci dari selamat dunia akhirat ya itu adalah kalau diperas terus itu sholat ternyata itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ini sholat ini kita PR ini setiap waktu kita lakukan. Sudah benarkah sholat kita gitu? Ya, itu Masya Allah ya. Itu yang dikutip oleh Imam Nawawi di sini. Wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukan oleh kalian kebaikan. Termasuk di sini kebaikan itu memenuhi hajatnya kebutuhan kaum muslimin. Itu kebaikan. Ada yang mau hutang. Betul hutang dibutuh ini. Kita punya, kalau kita punya, kita penuhi itu. Itu baik.
Ya, tapi kan berat itu kan ya. Karena belajar dari orang yang hutang nggak ngembalikin itu kadang-kadang dia ya ada yang hutang ya itu nggak balikin itu kadang trauma itu mengutangi lagi itu. Tapi itulah kebaikan. Itu ujiannya itu. Ya, kalau berkaca kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak henti-hentinya kita. Jadi kalau lagi bakhil, lagi apa ya berat, lihat ya. Kemudian ingat kepada Nabi. Nabi itu tidak pernah ya orang yang meminta kepada beliau baik minta maupun hutang kembali dengan tangan kosong. Tidak pernah. Apapun kondisi Nabi. Kalau Nabi punya, beliau beri. Sampai habis beliau tidak punya, ada yang minta lagi, itu beliau akan cari orang untuk bisa menghutangi. Jadi beliau hutang untuk diberikan kepada orang tadi. Jadi tidak pernah satupun orang itu minta kepada Nabi, baik minta maupun hutang, kecuali dia akan kembali dengan terpenuhinya hajatnya. Itu Nabi. Kalau kita kualitasnya ada di mana lah kita itu ya. Eh, Jadi salah satunya seperti itu. Memenuhi hajatnya kebutuhan kaum muslim. Karena kan kita itu kenapa ya? Karena kita cinta dunia gitu ya. Jadi kita berat ya. Harta sudah dicari susah-susah, tahu-tahu nanti ada orang minta dan kembali. Itu kadang-kadang seperti itu. Tapi itu ujiannya ya, ujiannya. Kalau lulus ujian itu biasanya itu lolos menjadi kekasihnya Allah itu satu ciri utama wali Allah, kekasihnya Allah itu tidak bakhil. Tidak ada yang namanya kekasih Allah yang bakhil, tidak ada. Jadi lihat itu, ciri utamanya kekasih tentu sholatnya lulus, ya nggak mungkin tidak sholat ya. Sholatnya sudah lulus. Ciri utamanya itu tidak bakhil, tidak berat terhadap harta kalau itu untuk kebutuhan orang lain. Bukan dihambur-hamburkan harta itu, bukan, tapi kalau ada yang minta tolong atau apa itu segera menolong, beri. Kalau enggan ya ada berat, belum 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 itu makomnya itu masih jauh itu ya dari makom kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut waliullah tadi itu ya derajatnya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi. Baik, kita lanjutkan dengan hadisnya. Kita sampai jam berapa? Masih 6 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani bin Umar, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai sahabat Abdullah ibnu Umar. Nah, sahabat Abdullah ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Beliau lahir ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi tahun kedua kenabian. Masuk Islam beserta bapaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bapaknya. Sayyidina Umar masuk Islam tahun ke-6 Hijriah, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Tahun ke-6 kenabian. Jadi masuk Islam juga Ibnu Umar. Usianya berapa waktu itu? Usianya adalah 4 tahun. Kemudian beliau hijrah bersama para sahabat ke Madinah usia 11 tahun. Ikut hijrah. 11 tahun itu sudah sadar dengan perjuangan. Ya. Kita 11 tahun di sini masih main-main aja gitu ya. Sayyidina Abdullah bin Umar sudah sadar tentang perjuangan. Itu 11 tahun. Umur 13 tahun minta izin kepada Nabi ikut perang Badar. 13 tahun tidak diizinkan oleh Nabi. Jangan, masih kecil. Ya, saya kuat ya Rasul. Ya, beliau itu membuktikan kuat. Kalau kuat, gulat dia berani. Sudah pemberani itu Abdullah bin Umar. Tapi Nabi kemudian ya belum mengizinkan. Masih kasihan gitu. Kemudian perang Uhud umur 14 tahun tidak diizinkan juga oleh Nabi. Baru perang Khandaq diizinkan oleh Nabi. Umurnya 16 tahun. Itu ya, Abdullah bin Umar.
dan ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW umur 21 tahun, sangat muda. Sudah menghafalkan banyak sekali hadis. Tertulis dalam kitab hadis sebanyak 1630 hadis dari Abdullah ibnu Umar, pemuda hebat. Abdullah ibnu Umar termasuk sahabat Nabi muda yang hebat. Kemudian usia beliau 80 tahun. Panjang usianya, 21 tahun sampai 80 tahun itu ya membina generasi sahabat dan tabi'in, termasuk ya jadi rujukan ini Abdullah ibnu Umar. Masya Allah ya. Kalau kita mempelajari sahabat-sahabat Nabi ini, Masya Allah ya, contoh-contoh teladannya. Sekarang ini HP terus nih ya. Nah, anak sekarang ini Masya Allah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al muslimu akhul muslimi. Ya. Al muslimu akhul muslimi, muslim yang satu adalah saudaranya muslim yang lain. Penjelasannya insya Allah pekan depan. Ya, insya Allah pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita semuanya, anak-anak kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dimudahkan segala urusannya, diberikan keberkahan, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, terutama sholat. Dan akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua.